Cek, cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alpian, nama lengkapnya Ahmad Alpian Nur, NPM 1940401146 dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya, yaitu tugas PKM. Nah, judul dari PKM yang saya ambil bersama teman-teman kelompok saya yaitu adalah pengenalan komik dan poster sebagai media dalam membangun sikap anti korupsi. Nah, apa saya mengambil ini? Karena mungkin eh, ada beberapa hal yang perlu dibuat sejak dini untuk mengenalkan sesuatu gitu, guna mencegah terjadinya tindak korupsi. Langsung aja, latar belakangnya ini adalah untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi tentu merupakan cita-cita semua warga negara, termasuk pun dari kelompok kami. Nah, tentunya mewujudkan cita-cita tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Sekarang ini udah ada KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, yang memiliki tugas untuk memberantas korupsi di Indonesia. Namun, itu belum cukup untuk menghilangkan sikap-sikap korup yang muncul di saat seseorang sudah memiliki jabatan-jabatan tertentu atau posisi-posisi strategis yang membuat dia leluasa melakukan hal-hal yang kotor gitu. Nah, apa sih korupsi itu? Sebenarnya menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, korupsi didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi, sehingga merugikan negara. Nah, di sini juga saya mau sampaikan gitu. Ada beberapa kategori atau tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk korupsi. Nah, ini sendiri menurut Syed Hussein Latas dalam bukunya Corruption and the Destiny of Asia. Nah, karakteristik tindakan korupsi itu yang pertama adalah korupsi ini selalu melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi secara keseluruhan melibatkan kerahasiaan, kecuali jika sudah membayar. Nah, yang ketiga, korupsi melibatkan elemen saling menguntungkan dan saling berkewajiban. Nah, yang keempat, pihak-pihak yang melakukan korupsi biasanya bersembunyi di balik justifikasi hukum. Lalu yang kelima, pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi adalah pihak yang berkepentingan terhadap suatu putusan dan dapat mempengaruhi keputusan tersebut. Lalu yang selanjutnya, setiap tindakan korupsi melibatkan kebohongan atau kecurangan terhadap publik, melibatkan fungsi ganda yang saling bertolak belakang, melanggar norma-norma, tugas, dan kewajiban dalam aturan-aturan sipil. Jadi itu dia latar belakang dari uh, kejadian-kejadian korupsi. Nah, sebenarnya pada praktiknya ini, korupsi ini bukan hanya dilakukan oleh kalangan-kalangan yang sudah memiliki jabatan atau posisi-posisi strategis itu. Saat ini, kalangan-kalangan muda juga mulai uh, terpapar gitu, nah, terpapar sifat-sifat atau sikap-sikap korupsi gitu. Contohnya mungkin di saat diberikan uang untuk membeli bahan makanan atau apa di warung, nah lalu ada kembaliannya, si anak ini tidak mengembalikan ke orang tuanya. Nah, ini juga bisa dicontohkan adalah sikap-sikap korupsi gitu dari hal yang kecil. Lalu pembahasan yang kami angkat ini adalah untuk membuat hal-hal yang kecil itu tidak menjadi besar gitu, menumbuhkan sikap-sikap anti korupsi sejak dini dengan menggunakan media-media yang mudah untuk diingat oleh orang-orang atau generasi-generasi muda pada umumnya. Selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuannya yaitu yang tadi saya bilang, sempat saya sampaikan juga. Yang pertama, mengenalkan sikap korupsi sejak dini. Yang kedua,
kita akan mempersiapkan generasi penerus yang memiliki mental untuk memerangi korupsi. Yang ketiga, memberantas sifat korupsi sejak dini. Ini dia. Jadi sebenarnya ini yang kami buat ini untuk proteksi diri gitu. Membentengi kita dari awal agar sifat ini tidak muncul gitu. Ini menjadi sesuatu hal yang salah jika kita lakukan. Selanjutnya, manfaatnya. Manfaatnya yaitu dengan adanya komik dan poster anti korupsi ini akan mengenalkan kepada seluruh kalangan tentang betapa merugikannya kegiatan korupsi yang dilakukan. Yang maksud di sini yang merugikan bagi semua pihak, negara dan masyarakat lainnya. Bagi si pelaku korupsi itu sangat menguntungkannya karena dia mendapatkan uang yang banyak gitu. Tapi bagi negara ini sangat merugikan dan bagi masyarakat lainnya juga sangat-sangat dirugikan karena uang pajak masyarakat yang seharusnya digunakan untuk membangun bangsa dan negara dan juga untuk mensejahterakan rakyat yang lain itu digunakan oleh beberapa pihak yang mungkin dia sudah berkecukupan tapi tentu saja selalu kekurangan gitu. Nah, komik dan poster yang kami pilih karena merupakan media yang digemari, terutama untuk generasi muda gitu. Maksudnya, komik ini dan poster bisa kami tampilkan di mana saja gitu. Bisa secara cetak maupun melalui media-media sosial gitu yang lain. Sekarang kan udah masuk ke generasi milenial yang orang-orang ini pada gunain media sosial. Jadi kita juga harus bisa masuk ke ruang lingkupnya gitu untuk menjangkau mereka. Dengan adanya media yang mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi ini, maka secara tidak langsung ini akan menumbuhkan mental anti korupsi bagi generasi muda. Karena kenapa kami buatnya bentuk komik dan poster? Karena menurut saya itu gambar komik dan posternya kan ini berupa gambar. Nah, gambar ini yang akan mudah diingat oleh generasi-generasi muda gitu, yang begitu membekas. Tentu saja dengan kualitas-kualitas yang bisa membuat ini menjadi berkesan gitu. Selanjutnya ada di bab 2 tentang gagasan terkini. Yang pertama, korupsi jelas telah merugikan negara hingga mencapai triliunan rupiah keuangan negara. Dan hal ini sebagian besar dilakukan pejabat-pejabat negara, baik dari kaum muda maupun tua. Koruptor tumbuh subur di Indonesia sampai saat ini, sehingga mendorong pemerintah untuk membentuk badan untuk menanggulangi korupsi, yaitu KPK. Kinerja KPK ini sendiri sudah menunjukkan hal yang positif. Hal ini karena banyaknya pejabat-pejabat korupsi yang ditangkap gitu. Elit-elit politik yang terkena tindak pidana korupsi. Contohnya, contohnya Gayus Tambunan. Nah, itu mungkin yang paling dikenal lah pada masanya gitu, pada zamannya. Ini kan telah menjadi bukti bahwa korupsi itu merupakan penyakit yang sangat-sangat mendarah daging gitu di Indonesia. Tidak ada jerahnya orang melakukan ini gitu. Tapi pertanyaannya kembali lagi, apa yang membuat orang tidak jerah melakukan korupsi gitu? Harap, nah ini kan sudah terbukti bahwa korupsi ini merupakan penyakit sosial yang menyerang seluruh kalangan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, terus ini ada solusi yang pernah ditawarkan. Nah, pemerintah sudah melakukan pembentukan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini merupakan solusi yang dikeluarkan oleh pemerintah ketika lembaga lain seperti Polri dan MK yang dianggap belum sepenuhnya mampu memberantas korupsi yang ada. Nah, tapi jika kita lihat lebih jelas tentang kinerja dari KPK, KPK hanya menyelidiki
tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan, dan banyak para koruptor dan oleh yang apa nih KPK hanya menyelidiki tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh banyak koruptor, tetapi ia belum sampai pada penanaman sifat-sifat anti korupsi yang sejak dini harus ditanam gitu. Sehingga dalam hal ini diperlukan sebuah solusi. Solusinya ini untuk apa sih sebenarnya? Yaitu untuk menanamkan sifat anti korupsi atau sikap-sikapnya gitu sejak dini. Dan ya inilah peran generasi muda gitu. Karena korupsi ini sebenarnya lahir dari hal yang kecil. KPK pun tidak bisa gitu. Walaupun KPK di sini kan tugasnya hanya menangkap tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan. Nah, jadi sepertinya solusi yang ditawarkan ini masih kurang efektif gitu. Maksudnya ini efektif untuk menangkap perilakunya, tapi untuk kita butuh sesuatu untuk mencegah itu. Nah, dan kita masuk ke selanjutnya yaitu gagasan yang diajukan. Gagasan yang diajukan yaitu upaya pemberantasan korupsi yang terjadi saat ini tidak cukup jika hanya menangkap para pelaku tindak pidana korupsi. Nah, perlu adanya suatu terobosan baru, yaitu penanaman mental-mental sikap anti korupsi sejak dini untuk menanamkan ide atau kebiasaan bahwa korupsi ini sesuatu yang merugikan. Nah, adapun di sini kami memiliki ide atau gagasan sebagai sarana untuk mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi dan mengenalkan tindakan yang sehari-hari terjadi, yaitu membuat komik dan juga poster anti korupsi yang diharapkan mampu menanamkan jiwa anti korupsi terutama kepada generasi muda. Di sini juga perlu kita ketahui bahwa di Indonesia gitu, angka korupsi itu selalu ada. Sebenarnya kalau dari menurut kami, hukuman yang diberikan kepada para koruptor itu sangat-sangat kurang. Tidak bisa memberikan efek jerah kepada orang-orang yang efek jerah kepada sang koruptor ini gitu. Sehingga orang lihat, wah korupsi cuma dihukum 5 tahunan, 7 tahun, gak ada yang sampai dihukum mati gitu. Sebenarnya ini perlu gitu untuk memberikan efek jerah. Kadang ada berita yang menyebutkan para koruptor ini mendapat remisi gitu. Sebenarnya kita dirugikan, tapi mereka ini mendapat keuntungan gitu kan. Di saat dia sudah merugikan kita. Nah, harapan dari kami yaitu adalah pihak-pihak yang dapat membantu mengimplementasikannya. Yang pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lalu ada sekolah dan universitas, semua masyarakat yang ingin terlibat dalam pembuatan poster dan juga komik ini, keluarga, organisasi kepemudaan. Nah, harapannya kita bisa menghasilkan komik dan poster-poster yang memiliki nilai-nilai yang mudah ditangkap, mudah diingat, dan membekas gitu. Berkesan, sehingga orang akan mengingat nilainya bahwa kalau kita melakukan ini salah satu bentuk sikap korupsi gitu. Jadi harus kita hindari. Lalu langkah-langkah yang dilakukan untuk mengimplementasikannya. Nah, berikut ini ada beberapa langkah strategis yang harus ditempuh jika ingin tersampainya pesan dari komik dan poster sebagai berikut. Mohon maaf ini lupa ditulis posternya. Yang pertama, yang pertama untuk menyadarkan masyarakat bahwa sikap anti korupsi harus ditanamkan sedini mungkin sehingga di masa depan generasi muda akan terhindar dari perilaku korupsi dan mengetahui bahwa korupsi merupakan tindakan yang tidak baik. Yang kedua, untuk merancang dan membuat komik dan poster ini dengan sebaik dan sekreatif mungkin. Nah, ini dilakukan untuk membuat poster ini memiliki makna
dan juga menarik gitu untuk dilihat, tidak monoton. Jadi jika ada orang melihat, nggak dilewati aja gitu, mampir untuk dibaca. Dia punya nilai-nilai yang sesuai dengan pasar kepada anak-anak muda gitu. Hal ini dilakukan karena dalam komik akan dikenalkan rencananya atau hal-hal yang kami ajukan. Nanti di dalam komik kita bisa membuat tentang seorang pemuda gitu yang memiliki sifat anti korupsi. Nah, sehingga para pembaca ini harapannya mampu mencontoh dan mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, bekerja dengan pihak-pihak terkait untuk bisa memasuki semua lini dan mengenalkan komik dan poster kepada semua kalangan, terutama generasi muda. Maksudnya di sini, kami eh, akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait ini, kayak di slide sebelumnya, itu adalah dinas pendidikan, bagaimana caranya untuk poster ini mungkin bisa masuk sekolah-sekolah, di universitas, bisa masuk di tiap-tiap fakultas, maupun dan yang lain-lainnya. Nah, terus pihak-pihak terkait, maksudnya ini siapa saja pihak-pihak yang pihak-pihak, mohon maaf, maksudnya pihak-pihak yang ber pihak-pihak yang ingin terlibat gitu. Maksudnya di sini mungkin aja ada beberapa orang yang punya seni gitu atau jiwa-jiwa seni dalam menggambar komik dan poster. Ini kan akan lebih baik lagi jika kita melakukan kolaborasi atau bekerja sama bersama mereka. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan dari PKM yang kami buat, yaitu membangun sikap anti korupsi merupakan upaya terbaik yang bisa kita lakukan dalam hal memberantas korupsi. Oleh karena itu, membangun sikap anti korupsi harus dilakukan sedini mungkin. Pengenalan komik dan poster ini merupakan salah satu gagasan dari kami untuk menumbuhkan sikap anti korupsi dan membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang benar, bukannya malah membenarkan yang biasa dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang tertuang di dalam komik dan juga poster. Hal ini dilakukan agar kedepannya Indonesia terbebas dari generasi-generasi yang korup. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan dari PKM yang sudah saya buat dengan teman-teman saya. Saya buat video ini dengan menampilkan PowerPoint sehingga lebih simpel dalam menjelaskannya, jelas, dan juga enak dilihat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.